أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أمتي آخر الزمن يظهر العلماء والفقهاء ويبتليهم الله بثلاثة بلية أولئك يرفع الله ببركتهم من كسبهم والثاني يسلط الله بسلطانا ظالم والثالث يخرج الدنيا بغير إيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Sayyidul Ayat ini di Jumat pertama pada bulan Rabiul Awal ini kita masih dapat diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana wabah COVID-19, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Mudah-mudahan di Sayyidul Ayat ini juga mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan rahimnya Allah turut di muka bumi negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, agar COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam Nabiullah Khairul Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan firman Allah tersebut. Bukan banyak Bu ya. Allah menyanjungkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu surah di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah itu ayatnya luar biasa, sungguh sangat menggembirakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini, di hari bersejarah ini, hari kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Khatib memberikan suatu informasi kepada jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Apa firman Allah? Kuntum khairu ummah, wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah yang ada di negara Indonesia ini. Kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata ulama, bukan para kiai yang berkata, bukan Rasulullah yang berkata, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan predikat kepada kita bahwa kita adalah sebaik-baik umat. Logika berkata, umat yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang sebaik-baik umat adalah yang mengerjakan suatu amal perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Harus beriringan, Pak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah harus serasi. Kalau Allah menciptakan surga pasti ada neraka. Kalau Allah menciptakan bumi pasti ada langit. Kalau Allah menciptakan malam pasti ada siang. Begitu juga umat Islam, kalau kita mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar beriringan, insya Allah kita termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah. Cuma lain kita amal ma'ruf saja. Kebanyakan para kiai-kiai membahas yang ma'ruf, yang baik, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan lain-lain sebagainya. Amal munkarnya dilupakan. Amal munkarnya kita lupakan. Anak kita tidak sholat, kita biarkan. Pelacuran di mana-mana kita biarkan. Berzinahan di lingkungan kita biarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Kita sholat, kita puasa, kita pergi haji, tuntas di depan mata kita biarkan. Ada akul iman, selemah-lemahnya iman. Di bulan Maulid ini tadi
Kita sama-sama berintrospeksi diri kepada diri kita, wabil khusus. Apakah kita termasuk golongan firqah khairah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin di daerah Bogor, remaja Islam daerah Bogor melakukan suatu sensus. Sensusnya nggak muluk-muluk tentang bagaimana, apakah dia sudah melakukan sholat atau tidak. Ternyata dari umur 7 bulan, dari umur 7 tahun sampai akhir balik, dari 100 orang yang mengerjakan, dari 100 orang yang disurvei, cuma 10 orang yang mengerjakan perintah Allah tentang sholat. Cuma 10 orang perintah Allah yang mengerjakan sholat. Luar biasa. Bagaimana tentang sehari-hari kita tiap hari Jumat, hakim memberikan suatu ceramah, hakim memberikan suatu nasihat, ternyata umat Islam banyak sekali yang meninggalkan sholat. Luar biasa. Apakah itu di lingkungan kita ada? Anak saudara kita, bahkan istri kita. Tak. Orang yang melakukan mengerjakan suatu ibadah haji, kalau dia tidak kerjain haji, tidak dikategorikan bukan orang Islam, masih Islam. Puasa begitu juga, tidak kerjakan puasa, masih dikategorikan dia termasuk orang Islam. Zakat juga begitu juga, dia tidak membayar zakat, masih dikategorikan dia masih dalam keadaan orang Islam. Tapi kalau orang yang tidak mengerjakan sholat, kafir kufurnya. Pertama kali kita diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan amal ibadah kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali menghadap kepada qaulnya peringatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sebelumnya tentang sejarah baginda Rasulullah, dan sekarang sudah dilupakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak pemuda-pemuda yang sudah tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ulama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya di ummati akhir zaman, nanti ummati akhir zaman. Kata Rasulullah, zaman Rasulullah saja akhir zaman yaumul kiamah sudah antara telunjuk dan jari tengah berdekatan. Apalagi sudah 14 abad yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Betapa dekatnya akhir zaman ini. Saya ke umat di akhir zaman, nanti pada umat-umatku pada akhir zaman, ya berul ulama wal fuqaha. Mereka sudah jauh daripada ulama. Ulama sudah dimusuhi, ulama sudah difitnah, ulama sudah dijauhi. Kalau sudah begitu, wahai Allah di salah satu baliyah, hai umat Islam, wabil khusus umat Indonesia, kalau kita jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang jihad kepada Allah, maka Allah akan menurunkan 3 malapetaka bagi kita. Ulaha yarfa'ullah bibarakatin min tasbih. Yang pertama, Allah turunkan tidak akan berkah pada kehidupan. Dapat duit 10 juta bawaannya kurang, 20 juta kalau perlu saya jual apapun, baik itu yang ada di kantor maupun yang ada di mana, baik itu dengan jalan yang tidak baik, korupsi ataupun bagaimana. Dapat lagi 100 juta, kurang tak berkah. Indonesia baldatun thayyibatun walaupun gabur. Apapun yang ditanam pasti tumbuh di muka bumi Indonesia. Kenapa tidak ada keberkahan? Kita introspeksi diri, mungkin jauh dari para ulama. Apakah itu pemimpinnya jauh maupun umatnya yang jauh? Kita lihat pengajian sekarang. Zaman Belanda saja pada Jumat masih berpada tilawatil Quran. Apakah itu baca suratul Kahfi maupun baca suratul Yasin? Tapi zaman sekarang ini umat Islam wabil khusus anak muda sekarang ini tidak baca qiraatul Quran, tapi apa? Main HP zikir setan.
atau pergi ke mall, atau pergi kemanapun, lupa akan aturan-aturan Allah. Wasani yusalitullah bisultanan zaliman. Yang kedua, Allah utus pemimpin mereka itu zalim alias rakus. Kalau perlu saya korupsi sampai akar-akar. Kenapa? Kita jauh dari ulama. Allah utus pemimpin ini karena jauh daripada ulama. Wasalis na'udzu billahi min dzalik yakhrujud dunya bi ghairi iman. Allah matikan kita dalam keadaan tanpa membawa iman. Di bulan yang keberkahan ini, di hari kelahiran Rasulullah SAW, yuk mari kita kepada Rasulullah. Tidak ada pemimpin yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan di hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali baginda Rasulullah SAW. Ini bukan kata saya, bukan kata ulama, bukan kata hadis, tapi riwayat menyatakan di yaumil pembalasan Allah, Rasulullah memanggil umatnya, ummati, ana laha. Umatku, ini aku sampai sebuah riwayat Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya masuk ke dalam surganya dahulu. Ada tak kira-kira pemimpin seperti ini? Rasulullah bukan dibesarkan oleh manusia. Rasulullah bukan dibesarkan oleh suku Quraisy. Rasulullah bukan dibesarkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Tapi Rasulullah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Apa buktinya? Ada 3 dalil yang saya berikan kepada jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Al-Quran kalau kita baca, dan kalau Allah panggil para nabi kecuali Nabi Muhammad, gak pernah tuh Allah panggil dengan gelarnya atau sanjungannya atau apapun. Allah panggil hanya namanya saja. Allah panggil Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, hanya Adam namanya saja. Nabi Musa dijuluki oleh Allah kalamullah. Wa kallamallahu Musa takliman. Tidak pernah Allah memanggil hai Nabi Musa, hai kekasihku, hai kalamku. Musa saja. Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, sama. Ya narkut bardan wassalam ala Ibrahim. Allah panggil namanya saja Ibrahim. Musa, Isa yang gak punya bapak, Allah panggil tetap Isa. Wa idza qala Isa ibnu Maryam. Gak ada gelarnya itu, gak ada gelarnya, gak ada nabi, gak ada rasul. Tapi beda dengan baginda Rasulullah SAW. Allah tak panggil nama Muhammad, Allah tak panggil namanya Ahmad, tapi Allah panggil dengan gelarnya Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahum asiddaru 'alal kuffar. Allah yang menciptakan surga dan langit, Allah yang menciptakan kita. Menyebut Muhammad, tak ada Muhammad saja. Ada umat Islam menyebut Muhammad. Allah sendiri yang menciptakan, yang membesarkan Nabi Muhammad, tidak pernah memanggil hanya Muhammad saja. Satu. Yang kedua, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah Allah puasa? Tidak ada dalilnya bahwa ulama, baik ulama mazahib atau ulama sekarang, baik sahabat Rasulullah berfatwa Allah mengerjakan puasa. Tidak. Aqimis shalah, kita diperintahkan oleh Allah salat. Apakah Allah salat bersama kita? Tidak ada dalilnya Allah mengerjakan salat. Pergi haji, begitu juga tidak ada dalilnya Allah pergi haji. Tapi ada suatu perintah. Sebelum hamba-hambanya Allah mengerjakan suatu perintahnya Allah, tapi Allah dulu yang mengerjakan. Apa itu? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Tidak diperintahkan hamba-hamba itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah itu yang mengerjakan, baru diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Dua, tanda Allah membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada saat kita proklamasi, para pemimpin kita akan membacakan atas nama bangsa Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta. Pemimpin kita dibacakan, disebut namanya setahun sekali. Begitu juga pemimpin-pemimpin besar, Napoleon Bonaparte dan yang lain-lainnya, hanya disebut sekali setahun atau bukan. Beda dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak pernah nyebut satu kali saja sehari semalam, silakan keluar dari umat Islam. Kita dikategorikan golongan orang-orang yang kafir. Rasulullah disebut oleh umat Islam satu hari semalam 25 miliar kali. Dari mana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya kita azan. Hayya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di Indonesia ada 1 juta masjid saja, dikaliin ajan berarti 1 juta. Ajan berapa kali? Sehari semalam 5 kali. Itu baru ajan. Tiap ajan disebut 2 namanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang berarti 2 juta kali. Belum komatnya. Belum pada saat kita tasyahud awal, kita tidak pernah menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita tidak pernah mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin besar bukan dibesarkan oleh manusia. Pemimpin besar dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapa yang tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Tapi tetap Rasulullah ada sayangnya kepada umat. Dipanggil ummati adalah. Sampai-sampai menjelang saya khotib terakhir ini, ada sebuah riwayat. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang mau dilahirkan, Abu Lahab musuhnya bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah lahir dikirimkan seorang budak untuk bertanya, hai budak, silakan kamu kontrol dan informasikan kepadaku, kata Abu Lahab kepada budaknya, apabila dia Siti Aminah melahirkan seorang bayi perempuan, bilang kepadaku, aku akan pegal lehernya perempuan itu, karena pada saat itu perempuan lahir akan dibunuh. Budak datang kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, sungguh sangat luar biasa engkau, telah lahir seorang laki-laki yang ganteng, yang bersinar. Mendengar kalimat laki-laki, Abu Lahab kira luar biasa, kira karena keponakannya lahir. Allah Subhanahu Wa Taala mengganti pada hari Senin menurut riwayat. Pada hari Senin Rasulullah dilahirkan. Setiap hari Senin Abu Lahab terbebas dari siksaan Allah di kubur. Itu orang yang gembira saja, orang kafir, orang yang bukan Islam. Kalau sekarang orang non-Muslim gila menyambut kelahiran Rasulullah, diberikan pahala oleh Allah, diringankan dosanya setiap hari Senin, tidak ada siksaan. Apalagi kita sebagai umat Islam, tanggal 29 bulan Oktober lahirnya pemimpin besar, pemimpin kita, pemimpin yang akan menolong kita sampai kapanpun. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jamaah salat Jumat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebelum khutbah Jumat kali ini, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa pemimpin kita. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengetuk dibukakan pintu rahmat dan rahimnya Allah
agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Satu saja doa diterima oleh Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Jangan sampai kita sholat pakai ini. Jangan sampai kita tidak ada silaturahmi, tidak ada salaman. Itu adalah silaturahmi. Tandanya buktinya kita diampuni dosa-dosa kecil itu. Silaturahmi kita ada yang begini, ada yang begini. Sudah keluar dari aturan-aturan Allah. Ya Allah, ini berbahaya bagi agama. Ya Allah, ini berbahaya bagi akidah kami. Ya Allah, ini berbahaya bagi anak istri kami. Kalau sampai demikian berlarut-larut, ekonomi kita ludes, ekonomi kita sengsara, ekonomi keluarga kita. Saya takut. Saya masih kuat beriman kepada Engkau ya Allah, tapi anak istri saya mungkin tidak kuat dalam tangan kelaparan. Untuk daripadanya ya di yaumil Jumat ini, di sayyidul ayat ini, kami jamaah yang melakukan sholat mengetuk pintu langit Engkau. Mudah-mudahan Engkau berkenan dengan doa kami agar COVID-19 ini Engkau sirnakan, Engkau musnahkan, Engkau hilangkan dari muka bumi negara yang kami cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah liqaumin liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi nafsi wa sanna bi malaikati sabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala mukhbiran ali inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa sallallahu ma'al arbabil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah jumna li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bir lana li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma hdina biman hadait wa abina biman abait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan